Ada lagi? Ya, saya. Pak Nur? Yang poin D mungkin ya. Poin B? Poin D, D. D. Delta. Ya, ini yang angka 1. Menurut saya memang kalau dibaca begitu nanti agak nggak masuk. Jadi menurut saya kalau memang tadi kan usulan saya itu sebenarnya menarik seluruh persoalan yang terjadi 2021 sampai 2023 itu ditarik ke pusat. Jadi kita nggak bicara seleksi dulu, karena seleksi itu nanti setelah kita mau buka lagi yang baru gitu. Ya, yang baru itu nanti kita bahas. Tapi yang mau kita selesaikan ini yang 2021, 22, 23 gitu. Nah itu kapan ditempatkan, kapan di SK-kan, kapan dalam dianggarkan itu. Nah itu. Jadi sebenarnya yang tadi berkembang di antara kita di sini itu menyangkut penyelesaian yang 2021 sampai 2023. Kalau menyangkut seleksi nanti setelah yang menjadi persoalan sekarang ini selesai, baru kemudian kita ngomong seleksi. Artinya poin 1 itu hanya misalnya menyangkut penyelesaian keseluruhan yang ditarik ke Jakarta mulai tahun 2021 sampai 2023, baik penempatan, pengesahan segala macam. Nah, baru mungkin poin kedua terkait dengan seleksi berikutnya mungkin kita bisa sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi itu. Terima kasih, Bibit. Ya, saya bisa memahami maksudnya. Jadi jangan ada seleksi dulu sebelum yang 2021, 2022, 2023 terserap. Kurang lebih begitulah ya. Jadi mau dipisah saja bahwa yang diselesaikan adalah permasalahan P3K tahun 2021, 2022, dan 2023. Adapun mengenai seleksi, waktu seleksi dilaksanakan setelah yang lain terserap. Kurang lebih begitu kan idenya ya. Silakan dari pemerintah mungkin bisa memberikan masukan mengenai poin ini. Kayaknya yang pertama tadi ya, Kang Dede yang betul, karena ini sebenarnya kalau saya pahami ini untuk yang sudah lulus. Jadi kepastian penggajian bagi yang 2021-2022. Jadi bukan, kalau tadi Kang Dede kan mulai seleksi apa itu kan yang akan datang nih. Yang sudah itu tinggal memastikan penggajiannya. Ya. Kang Ferdi maksudnya, bukan Kang Dede kan? Kang Ferdi. Oh iya, oke. Saya takutnya salah dengar. Jadi yang selesaikan dulu yang yang 2021 dan 2022 termasuk penggajiannya, lalu seleksi baru dilakukan setelah formasi yang sebelumnya selesai. Kira-kira gitu Bu Nuno ya? Iya. Betul ya? Pimpinan. Tapi itu kan dilakukannya oleh Kemenpan RB. Apakah Kemenpan RB setuju? Mana? Oh, hilang orang Kemenpan RB-nya. Kita harus Pimpinan. cek dulu. Ya Bu Anita. Pimpinan, saya berharap kita sore hari ini juga bisa menentukan waktunya, Pak. Waktunya, jadi jangan hanya waktu, tapi mungkin bisa kepastiannya kapan, bulan apa, begitu Pak. Karena semuanya sudah mau berakhir. Ya memang, saya setuju, makanya Waktunya disebutkan. tidak mungkin Mas Menteri menyampaikan sekarang karena harus rembukan dulu dengan menteri-menteri yang lain. Tapi di sini kita mendesak kalau bisa kepastian ini diberikan kepada Komisi 10 paling lama kapan, gitu, kepastian mengenai kepastian, supaya ada waktu bagi beliau-beliau ini untuk melakukan rapat konsolidasi. Ya, kita kan sebentar lagi mau merayakan Hari Kemerdekaan. Berikanlah hadiah kemerdekaan itu untuk seluruh guru-guru Sedap, baik. P1 yang sudah lolos, Pak. Kemerdekaan Indonesia yang Jadi, akan kita. Ibu mengharapkan Jadi tanggal, bukan merdeka belajar tapi merdeka P3. jadi 17 Agustus Presiden 17 akan Agustus. menyampaikan mengenai Ya. ini. Oke, baik. Kalau Mantap bisa juga begitu. ini. Setuju ya? Kita tanya dulu kepada Kemendikbud dan kementerian lainnya apakah bisa memberikan kita kepastian mengenai time plan. Coldplay saja punya time plan, masa ini P3K nggak punya gitu. Time plan ini bisa nggak pada saat kemerdekaan? Mas Menteri, silakan. Time plan untuk kepastiannya. Izin Pak Ketua, sebetulnya kalau bicara kepastian timeline-nya sih bisa banget. Tapi kan faktanya dikasih timeline
ternyata belum diusulin, kita perpanjang, ya dikasih lagi, ini kan kita mau perpanjang lagi nih sebulan nih. Nah khawatirnya nanti kalau kita kejar waktunya malah kualitas dari jumlahnya malah nggak sesuai. Kami sih mengikuti saja. Kalau dipaksa timelinenya harus ini, ya dari kita akan kita keluarkan. Sebenarnya timeline rekrutmen itu sudah ada Pak. Tapi sekarang ini kan faktanya ada 45 yang tidak mengusulkan. Apakah kita mau tinggal? Kalau dengan timeline kan kita tinggal aja gitu. Tapi kata berembuk kemarin, yuk kita kasih waktu lagi gitu. Itu aja sih Pak Ketua, makasih. Baik. Pimpinan. Pak, menurut hemat kami ini ya, menurut hemat kami, timeline itu perlu. Karena kami di DPR ini pun juga bertanggung jawab untuk merespon kepada publik. Dalam prosesnya tentu segala sesuatunya sama seperti MK ini mau terbuka atau tertutup belum jelas-jelas. Tapi kepastian ini harus kita sampaikan kepada publik bahwa timeline akan diberikan oleh pemerintah pada saat 17 Agustus. Nanti proses itu akan tetap berjalan. Kita nggak bisa mengatakan kita belum tahu kapan, karena kan kepastian ini yang paling penting. Kan kawan-kawan guru ini kan sudah mencicil Pak, dia punya cicilan kredit, punya ini, belum yang terlibat pinjol. Dia harus tahu kira-kira kapan nih nasib saya bisa diperjuangkan. Itu sih maksud. Silakan Mas Menteri. Seperti di presentasi kami, target kami untuk pola perekrutan baru ini adalah 2024. Itu adalah target kami. Nah, saya tahu mungkin target itu bukan target yang memuaskan semua anggota di sini, tapi itu realitanya. Kalau kita mau benar-benar merubah RPP manajemen ASN, ya harus di 2024 itu paling cepat kita melakukan itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang selalu minta kita menyelesaikan yang sekarang, itu tidak bisa diselesaikan kalau formasi tidak full. Itu yang saya coba komunikasikan. Jadi bagi yang tidak menerima formasi, alasan kenapa mereka lulus passing grade dan tidak dapat adalah karena tidak ada formasi. Kalau alhamdulillah ronde formasi ini yang secara normal dari daerah itu besar, kita bisa mengisi sebagian, sisanya nggak bisa. Sisanya harus menunggu perubahan RPP manajemen ASN. RPP manajemen ASN adalah lintas kementerian yang harus kita selesaikan dan harus ada pola setelah itu dilaksanakan yang target kita adalah 2024. Saya harap itu jelas gitu. Jadi itu. Jadi mau kita diberikan di push seberapa pun saya maunya kemarin Bu Anita. Saya maunya semua ini kemarin. Saya maunya 6 bulan yang lalu kita udah selesai. Tapi ini adalah proses tata kelola pemerintahan sehingga kita mendapatkan solusi yang permanen. Jadi sekarang keputusannya mau yang mana? Mau solusi yang benar dan beres untuk selamanya atau mau solusi yang cepat? Itu. Jadi itu sebenarnya. Ya, Mas Menteri, kita pahami. Terima kasih banyak ya. Ini sekarang domainnya bukan lagi hanya Kemendikbud. Makanya tadi kita minta Kemendagri dengan segala kewenangannya untuk bisa mendorong pemerintah daerah, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, tolong dipush ya dengan berbagai cara. Karena kalau misalnya Kemendikbud, saya paham Pak Kemendikbud hanya melakukan seleksinya saja, setelah itu menyalurkan. Tapi kan formasi ada di daerah. Makanya saya tanyakan, bisakah pemerintah dalam tanda whole mengatakan bahwa kita akan mulai start di Agustus, let's say seperti itu. Nah, kita perlu jaminan itu. Karena pemerintah sendiri bisa mengatakan kita akan pindah ke IKN 2024. Itu kan walaupun sampai sekarang kita belum jelas. Tapi yang penting kita harus punya komitmen. Nah, makanya saya tanyakan dulu karena nunggu RPP, guru-guru ini tidak ada kepastian. Jadi silakan dari pemerintah. Silakan. Pak Amri. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, Pak Menteri, salah satu kendala yang saya dapatkan kenapa ini formasi tidak pernah terserap dengan baik, karena satu kurang koordinasinya antar lintas kementerian, satu itu. Yang kedua tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian atau pemerintah dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya saya kira rapat kali ini bisa memutuskan harus ada sinergitas antara pemerintah lintas kementerian dengan pemerintah daerah. Saya yakin, hakul yakin kalau ini bisa terselesaikan dengan cepat, ada koordinasi cepat, saya kira ini apa yang menjadi target kita di hadiah buat 17 Agustus nanti itu insya Allah pasti akan tercapai. Kuncinya di persoalan itu aja. Yang terakhir, saya ini ingin memberikan pantun ini sebagai sebuah seruan moral, Kang Dede. Pergi ke hutan, pergi berburu. Melewati pohon banyak yang berduri. Kasep. Mari kita perjuangkan nasib para guru. Kasep. Karena gurulah kita bisa menjadi anggota DPR RI dan menteri. Terima kasih. Pak, boleh solusi Pak? Silakan.
berdasarkan jawaban dari pemerintah dan memang memerlukan waktu untuk koordinasi, mau tidak mau kita harus putuskan kembali pada posisi raker. Kapan itu? Saya langsung kasih solusi paling tidak 1 bulan semenjak dari sekarang. Jadi supaya nanti biar ada waktu konsolidasi, ada waktu untuk sebagainya, dan sehingga nanti apa yang kita coba, kan kita bahasa niat baiknya mencoba untuk memberikan hadiah, tapi kan kita juga menghargai jawaban-jawaban pemerintah. Jawaban pemerintah itu harus kita hargai juga. Nah, sehingga kita kasih waktu 1 bulan lagi, kita beraker lagi untuk memberikan jawaban perkembangan, sekalian laporan perkembangan dan terhadap P3K ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kali ini Kang Ferry bijak. Jadi saya pikir usulannya cukup baik. Kita berikan waktu 1 bulan untuk pemerintah dari kementerian-kementerian untuk mengkonsolidasi. Setelah itu kita rapat kerja untuk menanyakan timeline. Karena begini Mas Menteri, ini Mas Menteri harus paham politik juga ya, bukan tata pemerintahan saja. Kalau RPP baru 2024 selesai, berarti kita tidak berjuang. Karena 2024 itu ya selesai pemerintahannya. Jadi kita harus memperjuangkan saat ini juga. Itu bahasanya yang paling sederhana adalah itu. Kalau kita tidak bisa perjuangkan saat ini juga, berarti kita tidak berjuang untuk para guru. Kita tidak mendapat mandat. Jadi oleh karena itu, saya setuju usulan dari Kang Ferdy. 1 bulan lagi kita raker lagi dengan Menteri Tapi mudah-mudahan tidak dihambat lagi oleh Ketua Komisi 11 nih mengundang. Saya rasa mereka punya alasan, Pak. Nggak usah kita bicarakan Komisi 11. Nanti di lobby informal saja ya oleh Kang Ferdy ya. Jadi nanti semua kita akan coba. Paling tidak ada time frame yang bisa kita selesaikan. Begitu ya, Pak Menteri, bisa disepakati untuk 1 bulan lagi kita raker terkait hal ini. Kami akan raker 2 kali lagi Pak dalam waktu 1,5 bulan ini dengan Komisi 10. Jadi bisa di salah satu sesi itu bisa juga kami update kalau ada kepastian mengenai timeline RPP ini. Oh, kan ini rakernya dengan menteri-menteri yang lain? Nggak bisa digabung, Pak. Bukan raker yang hanya Kemendikbud saja? Ya, kalau sekedar mengkomunikasikan tanggal kan bisa. Itu terserah Komisi 10. Tapi kalau misalnya hanya timeline raker anggaran, kita akan raker anggaran, betul. Satu lagi raker apa saya lupa. Tetapi kalau terkait hal ini, kan kami harus raker gabungan. Saya harus minta izin dulu ke pimpinan DPR dan lain-lain. Komisi 2, ini kan dengan Komisi 2, Kemenpar RB, Komisi 2, dan Komisi 11. Saya pikir rakernya yang dimaksud adalah raker antar kementerian. Oke. Ragap. Hah? Ragap. Rapat gabungan. Baik. Begitu Mas Menteri, oke ya? Setuju kawan-kawan? Setuju ya? Jadi nggak usah ditulis 17 Agustus dulu ya Bu Anita ya? Baik. Yang lainnya silakan, apakah ada koreksi? Mas Menteri, yang lainnya oke? Oke, saya nggak berani lagi ngomong bahasa Inggris depan Kang Ferdy. Yang lainnya sampun oke? Oke ya. Baik, dari pihak pemerintah apakah sudah cukup poin ini, Ibu Sekjen? Ibu Nono? Poin 1, Pak. D, poin 1. Hah? D, poin 1. Paling lambat 7 Juni boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Ya, makasih. Emang ada special date atau gimana? Iya, ada itu. Mau ulang tahun. Baik, 7 Juni. Paling lambat 7 Juni. Juni kan? Juni kan? Iya, Juni. 2021, 2022. Oke. Cukup? Teman-teman? Izin Ketua. D1. Oh, iya. Kalau boleh yang D1 itu substansinya udah baik ya. Menyelesaikan persoalan 2021, 2022. Mungkin nanti kekunci kalau ditambah kalimat ditarik ke pusat itu. Padahal 2021, 2022 kan kami masih dengan daerah itu menyelesaikannya. Khawatirnya malah nanti dengan adanya ditarik ke pemerintah pusat itu malah jadi nggak selesai nanti yang 2021, 2022 itu. Karena regulasinya belum ada kan. Baik. Jadi maksudnya Kemenpan RB, Pak, disesuaikan dengan sequence permasalahan kan gitu. Yang akan datang pakai RPP baru, yang sekarang dengan aturan lama.
Nah, cuma kalau gitu agak panjang lagi, Pak. Bagus jawabannya, tapi bisa panjangnya gini. Yang pakai aturan lama, nanti kalau ada sisa pakai apa? Apakah hukum berlaku maju atau berlaku surut? Biasanya ada aturan transisi, Pak. Ya, maka itu. Nah, itu nanti harus dijamin di RPP. Harus ada aturan tambahan atau peralihan. Ya. Masih. Izin, mungkin tadi saya salah menangkap masalah deadline. Kalau ditanya deadline RPP, sebetulnya internal kami sudah punya deadline Oktober, karena PP ini akan menyelesaikan juga masalah non-ASN yang jatuh tempo bulan November. Oke. Jadi PP itu memang internal kami targetkan selesai sebelum November, karena kalau enggak masalah non-ASN yang diberi waktu 5 tahun transisi November 2023 itu nggak selesai gitu. Jadi internalis sebenarnya kita punya timeline, Pak Ketua. Makasih. Baik, itu nanti disampaikan dalam raker selanjutnya, ya. Tetapi yang mau dirubah, apakah ini mau dirubah atau enggak nih, Pak? Poin 1 ini. Silakan. Kalau boleh menyelesaikan sisa permasalahan seleksi PPK tahun 2021 dan 2022 antara lain terkait SK, pembayaran, formasi dan lain-lain. Titik, itu aja, Pak. Titik. Berarti yang ditarik itu adalah RPP ya, kuncinya di RPP ya. Poin RPP mana tadi? Di poin berapa? Di atas. B. Coba lihat di B. Memastikan dan penempatan operator. Nah, ini dimasukin di sini kalau mau. Yang ditarik ke pusat itu.